Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat atau dilantik jadi nabi dan menjadi seorang rasul. Manakala orang-orang Arab di dalam kerusakan i'tikad pada ketuhanan serta semakin rusaknya pula akhlak manusia kepada sesama. Nah, jadi ketika orang Arab di puncak kejahilan, di dalam kitab tuh namanya millatun jahiliyah. Milah itu agama, jahiliyah itu kejahilan. Jadi millatun jahiliyah itu jar tasduru an jahlin wahawan, timbul daripada jahil dengan hawa nafsu. La an ilmin waddin, bukan timbulnya dari ilmu dan agama. Nah, oleh karena itu disebut kaum jahiliyah. Mengapa jadi jahil? Satu, jahil masalah ketuhanan. Pinta. Di mapa kada jahil, berhala disembah. Berhala itu kan hampatong, seorang yang maulah, seorang yang menarah-narah, menurih-nurih, nggih, membentuk-bentuk, imbah seorang maulah membentuk, seorang nang menyembah. Kan itu jahil dah. Pinta. Aturnya secara logika, secara akal waras, nggih, siapa yang maulah itu yang jadi tuan. Gitu tak. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Munya Allah menciptakan kita, berarti yang patut jadi Tuhan Allah. Siapa yang maulah berhala? Yang murah berhala tangan manusia. Sekalinya seorang maulah, seorang menyembah. Jadi disitulah rusak akidahnya ke Arab jahiliyah. Nah, jadi menyembah berhala itu luput sama sekali. Gitu. Yang tak kurihing Sayyidina Umar itu sama ini. Sayyidina Umar pernah maulah berhala dari tepung, dari gandum. Rupanya habis beres. Paksa ibu gemat Tuhan dimakan nih. Nah, berarti memakan Tuhan ngarannya. Nah, itu jahil sama sekali. Nah, itu jahil sama sekali. Jadi satu dulu masalah akidah ketuhanan gitu. Bahkan bukan masalah ketuhanan lagi, masalah akhlak, budi pekerti. Itu rusak. Nah, inilah disebut namanya millatun jahiliyatun. Datang Islam, datang syariat Nabi Muhammad, islahul akli, islahul amali, islahul qalbi, membagusakan akal. Membagusakan akal itu namanya iman. Membagusakan amal itu namanya Islam. Membagusakan hati, akhlak, budi pekerti, itu ngarannya ihsan. Jadi syariat Nabi Muhammad itu ada 3: iman, Islam, lawan ihsan. Membagusakan akidah, membagusakan gawian amal kita, kemudian membagusakan hati akhlak kita. Adinta. Jadi hidup ini bagus beragama apa ndak ada beragama. Adinta. Sambungannya, ketika Nabi melihat orang Arab di dalam kejahilan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin sering beribadah dan khalwah pada gua Hira. Nabi kita tuh kena ke gua Hira. Nabi kita tahanus, jadi kitab tuh. Tahanus tuh maknanya ya ta'abbad. Nabi kita beribadah di gua Hira. Gua Hira itu mudahan sampai ke sana, amin. Gua Hira itu dari Mekah hendak ke Mina. Biasanya punya kita umroh rajin
bisa dibawa orang ke Arafah. Jadi dari Makkah itu tarik ke Mina, hendak ke Musdalifah, hendak ke Arafah. Nah, ke Mina aja nah, minta. Jadi antara Makkah, Masjid Makkah lawan Mina itu di tengah-tengah, di sebelah kiri punya kita naik bis itu ada namanya Jabal Nur. Jabal Nur itu tingginya luar biasa. Paling tinggi gunung di Mekah itu Jabal Nur. Kalau gunung yang paling tinggi di Madinah adalah Jabal Uhud. Gunung Uhud paling tinggi gunung di Madinah. Gua Jabal Nur kita nyambat Gua Hira itu gunung yang paling tinggi di Mekah. Ulun lihat di dalam kitab mengapa jar Nabi itu memilih Gua Hira. Innama khassasa sallallahu alaihi wasallam Jabal Hira bil khalwah li'annahu yara baita rabbih minhu. Karena dari gunung Jabal Nur atau Gua Hira itu melihat ke Mekah, melihat ke Baitullah. Cinta. Jadi model beribadah itu nyaman sana. Ibaratnya tinggi. Jadi melihat ke Masjid Haram. Mudahan sampai ke sana, amin. Gitu. Mun sampai ke sana nggih naik ke Jabal Nur kurang menyambat Gua Hira gitu ta. Bagus di situ minta alim 7 turunan. Mudahan anak cucu kita alim-alim, amin ya Allah. Gitu ta. Pintar-pintar alim-alim ini. Gitu. Mengapa gerang jadi minta ilmu? Karena di situ wahyunya di situ. Nang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tuh di situ. Ngarannya kan Jabal Nur. Nur itu artinya cahaya. Jabal Nur. Gitu. Ada orang bahari ulun lihat lu kisah. Ada orang saleh-saleh bahari inggih umpat bermalam di Gua Hira itu sidin bisa berdapat Gua Hira itu terangnya luar biasa. Dinta. Padahal kada ada listrik, kada ada sintar. Cuma Allah Ta'ala buka akan hijab penglihatan orang saleh. Jabal Nur itu dasar bercahaya. Ngarannya kan Jabal Nur gunung cahaya. Dinta. Cuma cahaya Jabal Nur itu ada yang dilihat akan Tuhan, ada yang kada dilihat akan Tuhan. Kebanyakannya orang kada dilihat akan. Dinta. Cuma ada sebagian orang wali, orang saleh dasar Jabal Nur itu sampai sekarang bercahaya. Nah, dinta. Cahaya Jabal Nur. Nah, cuma kita mata kada melihat, cuma subuh ini kita ulihi ilmu. Jadi kita melihat dengan basirah, melihat dengan hati kita, dengan ilmu kita. Jabal Nur itu mempunyai nur, mempunyai cahaya, sekalipun kebanyakan orang mata kada melihat. Mudahan sampai ke sana, amin insyaallah. Nah, jadi Jabal Nur itu Gua Hira. Apa gawian Nabi di situ? Nah, ulun lihat di dalam kitab ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jabal Nur di Gua Hira itu jar at-tafakkuru. Sidin tafakkur. Nggih, memikirkan diri, memikirkan umat. Itu tafakkur. Jadi ibadah Nabi diantaranya adalah tafakkur. Itulah ibadah Nabi selama di dalam Gua Hira. Nah, dinta. Nah, kemudian ulang sambungannya. Dan sebelum ia sering bermimpi akan mimpi nang bagus-bagus. Ulun lihat itu jar di dalam kitab Nabi Muhammad itu awal bermimpi nang bagus-bagus itu bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu bulan Nabi kita lahir. Imbah Rabiul Awal apa? Rabiul Tsani, Jamadil Awal, Jamadil Tsani, Rajab,
Sa'ban, Ramadan. Berarti 6 bulan. Jadi mulai Rabiul Awal sampai ke Ramadan. Kan Nabi dilantik Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, nuzulul Quran itu kan 17 Ramadan. 17 Ramadan. Berarti Nabi Muhammad itu 6 bulan itu rancak bermimpi ketemu malaikat. Gitu teh. Bermimpi lawan Jibril. Kada langsung ketemu Jibril. Jadi jar ulama mengapa jadi bermimpi dulu. Jadi manama dulu hanya yaqazatan supaya jar ketika langsung ketemu Jibril Nabi Muhammad tuh tahan. Nabi Muhammad tuh kuat karena sudah ada melihat di dalam mimpi. Itu gin Nabi Muhammad kena zamiluni salimuti aku. Padahal sudah dimimpi sudah. Nah oleh karena itu wahyu itu ada 2. Tarikil wahyi kismani jar. Jalan wahyu itu ada 2. Ma wara al hijab lawan wa ma baina yadayh. Ma wara al hijab itu suara ada, orangnya kada ada. Atau termasuk di dalam mimpi. Mimpi itu termasuk ma wara al hijab. Kalau ma baina yadayh berarti Jibrilnya bertampai. Nah, itu ma baina yadayh namanya. Nah, berarti pahamannya sama ini. Ada seorang murid ketemu Habib Umar. Jadi ujar si murid itu, wahai Habib Umar, ulun ni rancak umpat mengaji lawan pian, cuma mengajinya liwat dunia maya, layan dunia Ahmad Dhani layan, liwat HP, liwat medsos, media sosial. Nah, pertanyaan sama ini, ulun ini Habibai umpat belajar liwat HP, liwat medsos. Nggih, pertanyaan ulun jadi murid pian lah. Nah, jadi murid lah gitu nah. Jadi ujar Habib Umar jar sidin menyahuti, artinya munya ikam bujur-bujur mendengari dan bujur-bujur mengamalkan karena Allah. Ikam insya Allah muridku sidin, muridku ikam muridku jar. Bujur-bujur mendengarkan dan mengamalkan karena Allah. Ikam insya Allah muridku. Nah, rupanya hendak hadir kalau jauh berangai liwat apa? Liwat HP. Itu ibaratnya wahyu makwara al hijab namanya. Makwara al hijab. Gitu. Nah, kalau ngini baina yadayih ngarannya nang datang sama ini nah. Nah, gitu. Cuma kira-kira rasanya kada sama bang lah. Mengaji itu nah kayak ini nah. Berhadapan lawan guru, lawan liwat HP, ulun yakin rasanya lain. Nyatai lain. Berhadapan gitu. Bahari mengaji lawan abah guru. Bahari ketujuh kan di musala. Hari itu terlambat. Hari itu terlambat. Lalu tak ke rumah orang. Munyat ke rumah orang tuh tak ke tipis sudah. Zauknya tuh lain, rasa tuh lain. Nyaman model kayak duduk di tengah-tengah ini nah. Maitihi abah guru tuh lain rasanya lawan di TV itu lain. Zauknya hati itu lain. Kita sama ini mengaji, ampun maaf nih lah, manui santri ulun aja pundukan ulun nih. Mengaji tuh taparak guru lawan tajauh itu lain. Jauh tuh nak ampah ke belakang sana, jangan tersinggung yang di belakang lah. Itu tuh rasa aja. Cuma pian berasa juga daripada nang di HP. Di HP pun untung juga daripada kada melihat sama sekali. Pulang rasa tuh lain. Terkadang kita jadi santri, ulun jadi santri, duduk agak jauh itu agak sedikit berhantu. Napa yuk hantunya yuk? Hendak menguap nyaman, hendak guring
nyamannya jauh. Kalau parak nih coba menguap gin ngalih, wah aja ngalih, jangan menguap datang terlambat gin ngalih. Nah pegerang guru melihat, nah jadi tuh rasa tuh lah. Jadi wahyu itu ada dua, ada ma'wara al-hijab, ada wama baina, iya deh dinto. Ibaratnya kita wayah ini mengaji langsung datang ke guru atau mengaji lewat HP. Ternyata ujar Habib Umar punya bujur-bujur mendengari ma'amalakan karena Allah ikam insya Allah muridku jasidat. Nah dia berarti ma la yudraku kulluh la yutraku ba'duh, tak ada rutan akar pun. Jadi yang penting umpat berdengar, nang langkar tuh hadir, nang langkar tuh hadir. Nah sudah. Dan manakala Rasulullah berumur 40 tahun. Nah siapa bu umur 40 atau 50, ingatakanlah nang hadirlah. Siapa bu umur 40 tahun pian tuha, ulun guru 50-60 tuh tuha bener. Jangan rasa anom, jangan munya ada umur kepala 4, umur 40 apalagi 50 apalagi 60 pian sudah tuha. Ulun melihat di dalam tafsir ada hadis di dalam tafsir, idza balagal abdu, apabila sampai seorang hamba arba'ina sanatan, umur 40. Nah dirasa-rasa siapa umur 40 sudah, walam yaglib khairuhu syarrahu, cuma kebaikannya kadakawa mengatasi kejahatannya. Berarti umur 40 masih kelakuan manganganak, beremian, berjalanan, tetawaan, sembahyang kada, hadir ke majelis ilmu kada, kurangnya 40 sudah. Kenapa sambungannya? Qabbala asyaitan baina ainai, syaitan mencium, syaitan kada melihat pun kita, syaitan mencium baina ainai, antara dua matanya. Ini mata nih mencium dua mata tuh di dahi sini. Ya syaitan, aku sayang banget nang ini. Napa? Penjahat. Jadi siapa umur 40, 50 kelakuan kada berubah, mudahan paham. Ujar abah guru sakumpul kada banting na bayar, kada banting setir. Kan seharusnya ingat akhirat, ingat sango, ingat beramal, ingat masjid, ingat Al-Quran, ingat majelis ilmu. Kehendak kita tuh kayak itu umur 40-50 tak sami itu. Jadi munya mau umur 40 kelakuan kada berubah, kada banting setir, masih kelakuan kada baik, syaitan tuh datang mencium di antara dua mata tuh, ya syaitan. Waqala, dan syaitan berucap, padaitu wajhan la yuflihu abadan. Ujar syaitan, aku tabusakan akan ini muha. Napa muhanya? La yuflihu abadan, kada beruntung salawasan. Nah gitu. Jadi seharusnya kita umur kepala 4, kepala 5 nih sadang sadang apa ya beingat-ingat sadang umur 40 itu sirul arba'in. Karena nabi-nabi, rasul-rasul yang paling banyak dilantik jadi nabi, jadi rasul umur berapa? 40. Hatta Nabi Musa, hatta Nabi kita Muhammad, hatta Nabi-Nabi Idris, hatta Nabi Nuh, hatta Nabi-Nabi nang lain. Jadi punya umur 40 itu model apa ya, model anu dasar jiwa hati itu anu sudah fokus ke mana? Ke akhirat, ke Tuhan. Itu aja artinya. Mudah-mudahan kita merasa-rasa diri
Oleh karena itu cocok ujar Imam Ghazali, orang yang umur 40 atau 50 apalagi 60 70 itu nang kaya batang nyior tumbuh di pinggir sungai. Batang nyior tumbuh di pinggir sungai. Inggih. Umur 40 50 nyior itu sudah miring. Kalau anom cagat nyiornya. Gagah. Ini 40 dah. 40. Ibaratnya umur 60 kayak Nabi Muhammad. Nggih. Ibaratnya umur 60 lah kayak Nabi Muhammad. Umpat betakon umur 40 itu seperberapa? Ulun ulang. Umur 60 kayak Nabi Muhammad kan 63 meninggal. Ya lah dinta. Berarti punya umur 40. Ibaratnya kita ulah perperan tuh seperberapa tak? 2/3. Berarti berapa sisa? 1/3. Kita nih mirip sampai yang maghrib. Maghrib berapa rakaat? 3 rakaat, 4 lebihan. Mirip sampai yang maghrib. Rakaat pertama nyaring gak ada? Nyaring imam tak? Rakaat kedua nyaring imam tak? Rakaat ketiga sunyi-sunyi aja menghadang salam tak? Mudahan paham. Jadi kita ini sudah 2/3. Berarti punya 2/3 tak tinggal 1/3. 20 tahun aja lagi. Itu nang kepala 40 tak? Punya kepala 5 10 lagi. Punya kepala 6. Ini kada mau tak mana kotane kada. Mudahan umur berberkat. Dinta. Dengarkan ulun. Ulun kan guru nahwu nih, ulun melajari ilmu alat. Ulun ketujuh banget membahas kalimat tuh ketujuh. Nya guru nahwu bang. Gitu teh. Umur dengan usia tuh beda. Dengarkan ulun. Umur dengan usia tuh beda. Memang kayaknya muradib mirip untuk sinonim. Nggih, persamaan kata. Padahal beda. Umur dengan usia. Usia itu kalau bahasa Arabnya sinun. Kam sinuka berapa usia engkau. Kalau kita kan arti berapa umur engkau. Jadi usia itu adalah fisik. Kalau umur itu non fisik. Ulun ulang. Ada orang itu usianya panjang, cuma umurnya handap. Umur itu apa guru? Umur itu diambil kata-kata makmur, imarah, imaratul masjid, memakmurkan masjid, menghidupkan masjid. Ada orang itu usianya panjang, cuma umurnya handap. Berarti ulun membedakan antara umur lawan usia tuh beda. Tinta. Ada orang tua, cuma orang tuh cerdas, orang tuh pintar, orang sekolah tuh pintar. Kayak berapa umur pian? Umurku jisin anyar 10 tahun. Takajud, orangnya kayak berapa umur pian? 10 tahun. Anak pang berapa ikong anak? Anak kau di sini sehitungannya kada 7 lah anak pian nih kai ku masa sebelah. Oh di sini aku bujur ya anak 7 cuman nang bebakti seikong dia sisanya durhaka beratan. Aku jadi bisa anak seikong ya dianggap sini anak mun durhaka tuh lain anak. Orang tua tuh dintu cara bapak berpikirnya. Aku jizin umurku hanya 10 tahun. Kai pian itu sudah ada mungkin 10 tahun. Ujar Sidin aku jin bahari
sembahyang kada, puasa kada. Sudah nang dalam 10 tahun nih ketujuh hadir ke majelis ilmu. Ini kada menyinggung nang pian tahu ada. Aku hanya raja sadar jadi dan behari kada ngaruan kelakuan. Kau cari duit ha. Nggih, aur berjalanan ha, tetawaan ha. Cuma dalam 10 tahun nih jisina 10 tahun pang umur ko anyar. Kan berarti pahamannya umur dengan usia tuh beda. Usia itu fisik. Oleh karena itu mengapa gigi itu bahasa Arabnya sinun, asnan, musinnah. Berarti usia itu dinilai dengan gigi. Karena gigi ini punya habis tuha. Punya belum begigi kan? Berarti kan usia itu dinilai dengan gigi. Gigi itu fisik kalau dilihat oleh mata. Kalau umur itu nun fisik. Pian munya rancak hadir di majelis ilmu, munya rancak baca Quran, munya ketujuh sembahyang berjamaah. Pian usia pian mulai berumur. Usia pian mulai berisi umur. Umur itu isinya usia. Ulun ulang. Umur itu isinya usia. Banyak orang itu usianya panjang, cuma umurnya pendek. Ada yang ngaruan sehari-hari. Mudahan paham pandirolan. Paham. Jadi bedakan antara umur dengan usia. Ada usia itu panjang, cuma umurnya pendek. Ada umur orang tuh pendek. Ada umur usianya pendek, cuma umurnya panjang. Imam Syafi'i itu 54 tahun dia. Paling anom ulama mazhab. Bujurai usia sidin 54, cuma umur Imam Syafi'i itu kayak orang beratus-ratus. Buktinya mazhab Syafi'i sampai ke Indonesia. Jauhnya. Keberkahan umurnya tanah. Gitu. Mudahan umur kita berberkat, amin. Jadi ulun ulang Nabi Muhammad dilantik jadi nabi, jadi rasul umur berapa? 40 tahun ya. Oleh karena itu Nabi itu kan 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah. Sukses Nabi Muhammad dalam jangka 23 tahun. Hebat berberkah Nah, kehendak kita umur kita mudahan kayak itu, amin ya Allah. Nah, nah kemudian pulang. Maka datanglah Sayyidina Jibril. Jadi ulun ulang tadilah. Umur 40 mirip apa? Batang nyiur nang tumbuh di pinggir sungai. 2 kilan lagi rabah, 2 jam lagi maghrib. Nah, apabila batang nyiur itu miring ke sungai, kira-kira rabah ke sungai, rabah ke tabing. Pasti sungai. Munya batang nyiur itu miring ke tabing, 2 kilan lagi rabah, 2 jam lagi maghrib. Sanja sudah. Kira-kira rabah ke tabing, rabah ke sungai. Pasti ke tabing, kan miringnya ke tabing. Munya miring ke tabing, rabah ke tabing. Munya miring ke sungai, rabah ke sungai. Umur sudah 40, 50, masih digerdu, masih menjeblay. Tahu juga jeblay. Kira-kira rabah di jeblay, rabah di masjid. Mudahan mati husnul khatimah. Mudahan meninggal di tempat kebaikan. Amin ya Allah. Meninggal si Anojar. Orang di mana meninggalnya? Di warung jeblay. Uma asupannya keluarga gitu supan mendengar. Sampai itu. Ujar guru bahari, nggih kita punya hendak mati husnul khatimah, rancak-rancak duduk di dalam kebaikan. Kita hendak mati di dalam Al-Qur'an, banyaki Al-Qur'an, hari-hari Quran jadi baca. Munya rabah di Quran tak? Logikanya sama itu. Nah, logikanya sama itu. Apa nang kita banyaki, itulah mati kita kayaknya. Kita
Munya ketujuh hadir di majelis ilmu, hadir di ibadah, insya Allah mati ibadah insya Allah. Amin. Itu harapan kita insya Allah. Nah kemudian pulang sambungannya, maka datang Sayyidina Jibril pada khalwat dan ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila datang pada malam 17 Ramadan. 17 Ramadan yang jatuh pada malam Isnain, pada malam Sanayan. Isnain itu artinya dua, Ahad itu artinya satu. Ya kalau wahidun satu, isnani dua, salasatun tiga, arbaatun empat, khamsatun lima. Mengapa Nabi Muhammad lahir di Sanayan? Mengapa Nabi Muhammad dilantik jadi nabi, jadi rasul Sanayan? Mengapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah hari Sanayan? Bahkan Nabi Muhammad wafat pun hari Senayan. Senayan itu artinya dua, Ahad itu artinya satu. Artinya Nabi Muhammad itu adalah orang yang kedua setelah Allah, karena la ilaha illallah sambungannya Muhammadur Rasulullah. Orang nomor satu segi makhluk, orang nomor dua imbah Allah. Jadi Nabi Muhammad nih masya Allah, itu Nabi Muhammad nih masya Allah, orang yang paling disayang Allah, orang yang paling dicinta Allah adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di hari Sanayan, ini subuh apa nih? Subuh Sanayan. Alhamdulillah kita baca tarikh, kita baca sejarah Nabi Muhammad. Kita mudahan tambah cinta lawan Nabi Muhammad. Amin. Kita jangan artis-artis saja yang kita dengar di TV. Ya Allah, silit, aspagansa, halo selebritis, apalagi kita kiss macam-macam tuh di TV ta. Nah, di ta. Anu ini nang ini nah. Kita nang dengari sejarah Nabi Muhammad. Gitu ta. Nya orang-orang saleh bahari itu sama ini aja dengarkan ulan. Orang-orang saleh bahari itu hati akhirat. Lain hati dunia lain. Dunia tuh kayak itu, Pang. Pin buka TV. Ini ta. Nang ada nang viral. Polisi menimbak polisi, lawan tukang sulap bakal lahir lawan dukun. Karena pulang apakah pulang dunia tuh kayak itu, Pang. Dunia tuh kayak itu, Pang. Kayak itu, Pang, dunia tuh kayak itu, Pang. Anu mudahan kita akhirat nah, amin. Akhirat. Anu kita ini dasar akhirat juga nang kayak nanya. Coba pikirkan. Di dunia ini umpat lalu ya, abiri sabil. Dengarkan ulang. Dunia ini mirip duduk antara dua sujud. Kita sembahyanglah. Ada kalau duduk antara dua sujud, kita berapa kali sujud? 2. Sembahyang itu paling banyak geraknya adalah sujud. Rokok sekali aja, berdiri sekali aja dalam satu rakaat. Berdiri sekali, rokok sekali, duduk sekali. Yang 2 kali itu sujud. Nggih. Mudahan hidup banyak jadi hamba, amin. Banyak sujud, banyak ibadah, banyak taat. Berdiri sekali aja, rokok sekali aja, duduk sekali aja. Sujud 2 kali kita dalam satu rakaat. 4 rakaat 8 kali kita sujud. Ya kalau nah dinta sama ini sujud pertama kita di alam arwah. Sujud pertama tuh kita di alam arwah. Bangkit pada sujud pertama berarti duduk antara 2 sujud. Kita terlahir di dunia, lahir nih kaina imbah kita lahir di dunia. Berarti kita duduk antara 2 sujud. Kita macangan apa? Macangan sujud.
Sujud kedua berarti macangan bendera hijau di muka rumah. Tulisannya innalillahi wa inna ilaihi. Mudahan paham pandirola. Sujud pertama kita di alam arwah. Bangkit pada sujud, duduk antara dua sujud. Lahir kita di dunia. Berarti dunia itu kayak duduk antara dua sujud. Kaina kita macangan sujud kedua. Sujud kedua berarti innalillah. Imbas sujud kedua apa nah? Bangkit berdiri. Munya bangkit berdiri berarti yaumul ba'as, hari kiamat. Kiamat itu diambil kata-kata kiam. Kiam itu artinya berdiri betul. Munya mau bangkit pada sujud kedua tuh kiamat tak? Kiamat tak? Berarti hidup ini seperti duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud adalah rokon pendek nang kayak iktidal. Jadi iktidal dengan duduk antara dua sujud, kedua-duanya rokon pendek. Kada boleh diperpanjangi. Munya diperpanjangi batal. Karena memanjangi rokon pendek. Itu juga hidup di dunia. Dunia tuh bulat. Kayak bulat. Ampun maaf lah. Imbah lapar apa ya? Imbah lapar, kita punya lapar berpikir apa? Makan timbul kanyang, habis kanyang lapar pulang. Itu pang dunia tuh. Dunia tuh kada ada beputing. Dunia tuh kada betangking. Dunia tuh kada ada ujung. Kalau bahasa kasar ulun, muntung beluang, burit beluang. Behimat pian cari duit tukar beres, kajelakan kamuntong. Kena dibawa behira lapar pulang, cari pulang duit sehari-hari, bejuhur kada, beasar kada, hadir ke majelis ilmu kada, rugi. Saya sengot nih punya dikarek, panjang pulangnya, karek ke pulang. Itu pang dunia tuh itu pang, itu. Jadi mudah-mudahan sekalipun kita berjejak di dunia, mudahan otak kita otak akhirat. Silahkan pian nonton dunia, cuma usahakan dunia pian sarana alat untuk akhirat. Silahkan apa aja pangkat, apa aja profesi, silahkan. Cuma mudah-mudahan jadi alat akhirat, amin. Sunya anda tinggal, punya kada inya berdahulu ninggalakan seorang. Gitu. Nasi bisa basi, jam bisa rusak, kacamata bisa pecah, HP bisa terhampas. Munya baik, seorang nabulik. Itu pang dunia tak. Mudahan kita jangan ditipu dunia, amin. Maka Rasulullah menjadi nabi dan menjadi rasul. Menjadi nabi nih dengan surah Al-Alaq. Al-Alaq tuh ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Faja'a malaku faqala, datanglah kepada nabi malaikat itu Jibril. Faqala Iqra, baca wahai Muhammad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'an nabi qari'in, ulun kada bisa membaca. Nabi kita tuh umi itu tidak bisa membaca, kada bisa menulis. Qala fa akhadani fagattani nggih hatta balaga mini al-juhdu. Lalu Jibril itu je Nabi meragap ke ulun, diragap. Fagattani hatta balaga mini al-juhdu, sampai ulun payah kalapahan dipisit meragap. Nah dinta, jadi diragap sama itu. Summa arsalani, kemudian Jibril melapas ke ulun. Imbah melapas faqala Iqra, baca. Kok bisa membaca aja Nabi. Pak akhadani pagatani asaniyah, diragap ulang kali yang kedua. Hatta balagani al-juhdu, sampai ulun bari biasa gitu tuh ngalih behinak. Oh diragap pisit. Nadinta. Summa arsalani, kemudian dilapas Jibril. Faqala Iqra, baca. Qultu ma ana bikariin,
tatap ulun kali bisa membaca. Fa akhadani fagatani as-salisah hatta balaga mini al-judu summa arsalani. Kemudian diragap kali yang ketiga, pisit meragap. Nah ini dalil pelajaran bagi kita. Orang yang jadi guru, orang yang jadi guru itu boleh mendidik murid dengan jalal. Jalal itu apa ya? Agak keras tuh lah. Cocok orang bahari itu, nah guru, ini anak ulun munya salah, jinjit hatalinganya. Pernah mendengar sama itu? Oh ya ini lain, munya dijinjit, kuitannya datang. Guru di mamai. Nah dia tetap. Bahari lain, orang bahari itu himong. Ada nak orang bahari itu kayu rutam di tangan. Gitu tak. Munya numpuk catok. Cuma dicatok tuh pipi burit, telapak tangan, kada boleh juga dikacak di gulu, ditampar di dada, ditampiling di muha tuh kada boleh. Itu namanya menyakiti ngarannya. Jadi memukul itu ada dua. Ada darbun li ta'dib, ada darbun li ta'dzib. Nggih. Mendidik lawan menyiksa lain. Lain beda akan tak. Beda akan bahkan di kitab darbul walid lil walad kalmatar lin nabat. Memukulnya kuitan bagi anak itu seperti hujan pada tumbuh-tumbuhan. Inya subur. Cuma nyatakan darbunnya li, artinya li itu kada sakit. Nah, agama kada melajari kekerasan di dalam rumah tangga. Cuma pukulnya kan pukul pipi apa tadi? Pipi burit, telapak tangan atau dipulas di talinga. Nah, itu nang mau ulah jadi tak. Orang bahari sekolah PGRI ya, apa PGA itu setingkat lawan apa? Oh, nang Tuhan. SMP, SMA. Nah SMA sudah kawap jadi guru sudah. Kada kuliah S1, kada kuliah S2, PGA aja sekolah. Cuma jar orang bahari. Nah, kayu di tangan. Lima pakada hafal, lima pakada rajin, lima pakada pintar. Ibunya pisang tuh tak paksa masak. Oleh karena itu orang bahari itu ibaratnya zaman kolonial. Kalau wah ini zamannya zaman apa artinya? Milenial tuh tasarah murid turun gak kada kah? Taguring gak kada kah? Tuh milenial kada dijajah. Lain bahari kolonial. Munya guring penghapus tuh terabang gitu. Cuma dasar pintar-pintar juga dasar pintar-pintar juga orang bahari pintarnya tercapat nya dasar terpaksa cepat hendak itu sedikit orang. Nah kemudian sambungannya faqala maka berkata Jibril Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq inggan situ ciri inggan situ. Insyaallah kita belajar akan datang tafsir Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mudahan kita sehat, panjang umur, mudahan umur kita berberkat. Jangan usia aja panjang, mudahan umur pun tak umpat panjang. Isi dengan ibadah. Nggih, sehat, panjang umur, murah rezeki, mudahan ditulungi berumrah berhaji. Mudahan anak cucu saleh-salehah, yang paling penting mudahan kita ketika meninggal mudahan mati husnul khatimah. Amin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Allahumma tawwil a'marana
wasihat ajsadana wa ahsin a'malana wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa yassir arzaqana yassir lana ya Allah wa li walidina wa li auladina wa li atba'ina wa li jiranina ziyarah Makkah wal Madinah bi barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati man nusiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.